Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan ekspresi moluska. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wardana dengan NIM 2351973PN18606. Pada pembahasan pertama ini yaitu ada sistem digesti dan ekspresi pada moluska. Yang pertama ada sistem digesti pada moluska secara umum. Komponen utama sistem pencernaan moluska sendiri ada 4, yaitu foregut, midgut, hindgut, dan rectum. Kemudian untuk struktur pendukungnya itu ada kelenjar saliva, radula dan radula sheath, kemudian ada crop atau kantong makanan, kemudian terakhir ada style sac. Kemudian untuk proses pencernaannya sendiri, makanan masuk melalui mulut diolah secara mekanis dengan bantuan radula. Kemudian makanan dialirkan melalui esofagus menuju lambung, di mana tempat tersebut enzim dari kelenjar pencernaan bekerja. Kemudian penyerapan nutrisi terjadi di usus dan sisa makanan yang tidak dicerna dikeluarkan melalui rektum dan anus. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem pencernaan moluska terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada foregut yang meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivary, dan kerongkongan atau esofagus. Kemudian yang kedua ada midgut, meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastric caecum. Kemudian yang ketiga hindgut atau intestine, dan kemudian yang terakhir ada rectum dan anus. Kemudian kebiasaan makan pada moluska. Kebiasaan makan pada moluska ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama Micropagus feeding on biofilm, yaitu artinya moluska yang memakan mikroorganisme kecil seperti bakteri dan alga yang membentuk biofilm di permukaan basah. Yang kedua ada particle feeding, yaitu artinya moluska yang menyaring partikel kecil dari air atau sedimen untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang ketiga ada scraping hard surface, yaitu menggunakan radula untuk mengikat permukaan keras seperti batu atau cangkang guna mendapatkan alga atau organisme kecil. Kemudian yang keempat ada omnivorous feeding, moluska dengan kebiasaan makan segala jenis makanan baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kelima ada herbivorous feeding, artinya moluska pemakan tumbuhan seperti daun, alga atau bahan organik tumbuhan lainnya. Kemudian yang keenam ada fungal feeding, yang artinya moluska yang khusus memakan jamur sebagai sumber makanan utama. Dan yang terakhir ada carnivorous feeding, artinya moluska yang memangsa hewan lain baik berupa invertebrata kecil maupun hewan laut lainnya. Sistem digesti pada moluska telah berevolusi untuk beradaptasi dengan kebiasaan makanan mereka. Dalam penjelasan saya kali ini hanya memberikan beberapa contoh spesifik moluska dengan kebiasaan makan yang tertentu. Pada bivalvia, sebagian besar ekstraksi makanan terjadi sebelum dikonsumsi dengan partikel-partikel yang disortir berdasarkan sifat fisik dan mungkin sifat kimianya. Pada pemilahan partikel dalam bivalvia itu ada 2, yaitu pasif dan aktif. Pasif sendiri dimungkinkan karena struktur organ penyortir. Hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi makanan lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Misalnya partikel lengket melawan partikel tidak lengket. Kemudian yang untuk aktif sendiri itu terjadi ketika perubahan diprakarsai oleh struktur pemilahan. Misalnya kontraksi otot, aktivitas siliaris karena rangsangan oleh kualitas partikel, terutama isyarat kimiawi. Adanya isyarat kimiawi itu untuk membedakan partikel telah dilaporkan pada bivalvia, namun ukuran, bentuk, atau sifat permukaan partikel belum sepenuhnya diabaikan. Tabel ini menjelaskan tentang jenis-jenis plankton atau organisme yang menjadi makanan, yang dimana meliputi informasi dari spesies, kategori, habitat, dan ukuran.
Untuk tabel selanjutnya ini juga membahas tentang jenis-jenis plankton yang menjadi makanan, yang membahas tentang spesies, kategori, habitat, dan ukuran. Gambar ini itu menjelaskan tentang ilustrasi anatomi bagian dalam dari kerang yang terdiri dari organ-organ utama yang terdapat dalam rongga mantel kerang. Organ-organnya itu terdiri dari yang pertama inhalan sifon dan ekhalan sifon, yaitu saluran digunakan untuk mengalirkan air masuk untuk respirasi dan penyaringan makanan. Inhalan sifon itu untuk air masuk dan ekhalan sifon itu untuk air keluar. Kemudian yang kedua ada mantel, yaitu struktur yang melapisi bagian dalam cangkang. Dan yang ketiga ada right outer demibranch dan right inner demibranch, yaitu insan yang digunakan untuk respirasi dan penyaringan makanan. Kemudian yang keempat ada visceral mass, yaitu bagian yang mengandung sebagian besar organ dalam seperti sistem pencernaan dan reproduksi. Kemudian yang kelima ada food, yaitu struktur yang digunakan untuk bergerak atau menggali substrat. Yang keenam ada kidney, heart, digestive diverticula, yaitu organ-organ untuk ekskresi, peredaran darah, dan pencernaan. Dan kemudian yang terakhir ada adductor musculus, yaitu otot yang berfungsi untuk membuka dan menutup cangkang. Kemudian bisa dilihat di gambar ini itu menunjukkan beberapa Cyanogastropoda suspension feeding yang menunjukkan rongga mantel pada penampang melintang. Sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Yang sama juga terjadi pada tingkat yang berbeda-beda di seluruh gut, termasuk kerongkongan, crop, kelenjar pencernaan, dan usus yang semuanya telah terbukti menyerap bahan yang dapat larut dalam partikel. Pada kebanyakan pencernaan di moluska, makanan yang tertelan tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur, dan setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar di kerongkongan. Kemudian makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari crystalline style jika ada, dan enzim dan tambahan dapat diproduksi di kelenjar pencernaan. Kemudian sedangkan partikel-partikel kecilnya itu dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Pada gambar ini itu menjelaskan tentang struktur dari kelenjar pencernaan pada spesies kerang raksasa. Pada gambar pertama, yaitu yang section throat digestive gland tubule, itu terdiri dari 3, yaitu crypts, yaitu struktur seperti kantong kecil di dalam tubulus, tempat berlangsungnya aktivitas sekresi dan pencernaan. Kemudian yang kedua ada tubul, yaitu tabung tempat cairan pencernaan disekresikan dan partikel makanan diproses. Dan yang ketiga ada primer duct, yaitu saluran utama yang menghubungkan tubulus dengan lambung dan organ pencernaan lainnya. Kemudian pada gambar sebelahnya yang circulation of fluid and particle in the digestive gland, ada 3, yaitu typhlosorale, yaitu lipasan di dalam tabung yang memperbesar permukaan untuk meningkatkan efisiensi pertukaran nutrisi dan cairan. Kemudian yang kedua itu yang dijelaskan aliran-aliran biru, panah biru menunjukkan sirkulasi cairan di dalam kelenjar pencernaan membantu distribusi enzim pencernaan dan absorpsi nutrisi. Kemudian sedangkan pada panah merah itu diangkut melalui cairan pencernaan dan diproses di sepanjang tubulus. Kemudian gambar selanjutnya yang cells lining walls of tubule in Tridacna itu tahapan tentang perkembangan sel sekretorik. Pertama, stem cell itu sel induk yang menjadi dasar regenerasi sel sekretorik. Kemudian ada
tahapan stage A sampai D itu A-nya sendiri sel sekretorik mulai berkembang dengan pembentukan vesikula atau spirule. Kemudian yang B itu vesikula berkembang menjadi lebih besar dan terisi oleh produk sekresi. Kemudian yang C itu sel matang penuh dengan spirule besar yang mengandung enzim pencernaan. Dan kemudian yang D itu sel pecah melepaskan spirule ke dalam lumen tubulus. Jenis sel yang ada di sini itu ada dua, yaitu flagellate ciliate cell, yaitu sel bersilia dengan fungsi menghasilkan aliran cairan dalam tubulus untuk menggerakkan partikel makanan, dan sel excretory spirule, yaitu vesikula yang mengandung produk sekresi dan dikeluarkan melalui lumen. Kemudian yang keempat itu pelepasan spirule. Prosesnya sendiri itu dalam sistem ini sel-sel sekretory pecah untuk melepaskan produk sekresi ke lumus tubulus. Fungsinya membantu mengatur lingkungan kimia di dalam kelenjar pencernaan dan mengandung enzim pencernaan untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Pada pencernaan ini terdiri dari 3 penjelasan. Yang pertama itu penjelasan pencernaan ekstraseluler, yaitu enzim memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Kemudian yang kedua itu pencernaan intraseluler, partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang dan gut pada beberapa bivalvia. Dan yang terakhir ada protobranch, terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedangkan pada autobranch pencernaan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Pada tabel ini itu menjelaskan tentang perbandingan tingkat keasaman atau pH pada berbagai organ pencernaan dari dua spesies, yaitu spesies Ostrea dan spesies Mia. Untuk saluran pencernaan esofagus, Ostrea memiliki pH 5,8 dan Mia memiliki pH 6,6. Artinya esofagus kedua spesies ini memiliki lingkungan sedikit asam hingga netral. Kemudian untuk saluran pencernaan stomach atau lambung, Ostrea memiliki pH 5,5 sedangkan Mia memiliki pH 5,8, yang artinya lingkungan lambung cukup asam untuk mendukung pencernaan enzimatik. Kemudian untuk digestif divertikula itu Ostrea dan Mia memiliki pH sama-sama 5,7, yang artinya tingkat keasaman relatif sama, penting untuk aktivitas enzim dan dalam kelenjar pencernaan. Kemudian style untuk Ostrea sendiri memiliki pH 5,2 dan Mia memiliki pH 4,4, yang artinya lingkungan lebih asam di bagian ini untuk membantu aktivitas enzim untuk pencernaan karbohidrat. Kemudian untuk midgut atau usus tengah, Ostrea memiliki pH 5,7 sedangkan Mia memiliki pH 6,6, yang artinya usus tengah memiliki lingkungan yang hampir netral dan mendukung penyerapan nutrisi. Kemudian untuk rektum sendiri, Ostrea memiliki pH 6,0 dan Mia memiliki pH 6,9, yang artinya rektum kedua spesies ini memiliki lingkungan netral hingga basal. Pada pencernaan di perut bivalvia terdapat berbagai enzim seperti esterase, yaitu pencernaan lipid, acida dan alkalin fosfatases mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut. Kemudian enzim endopeptidase misalnya seperti tripsin itu untuk memecah protein. Kemudian untuk karbohidrase itu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin, misalnya pada diatom, dan selulase diperlukan untuk memecah selulose. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulose endogen telah
terbukti diproduksi di berbagai moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Untuk tabel ini sendiri itu menjelaskan tentang enzim-enzim pencernaan pada moluska yang diproduksi secara utama oleh kelenjar pencernaan. Sedangkan yang pada slide sebelumnya itu enzim yang tidak selalu diproduksi. Untuk tabel ini sendiri itu di samping di beberapa taksa juga dihasilkan oleh kelenjar salivary, kelenjar osofageal, dan dari sel-sel epitelium di gut. Kemudian slide ini membahas tentang simbiosis, di mana kerang raksasa yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae yang menghasilkan glukosa dan diakumulasi dan dimanfaatkan oleh host melalui proses fotosintesis. Host mendapat manfaat dari simbiosis berupa hasil fotosintesis dan Zooxanthellae dalam kurung juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Kemudian Tridacna tetap melakukan prose. Kemudian ada cacing kapal atau teredo yang umumnya makan seperti bivalvia. Mereka juga makan potongan-potongan kayu, yaitu ketika mereka menggali ke dalam kayu tempat mereka tinggal dengan menggunakan bakteri diverticula, khusus pada kelenjar pencernaan. Cacing kapal atau teredo ini makan secara tersuspensi pada siang hari dan bagian normal dari kelenjar pencernaan mencerna makanan ini selama fase ini. Kemudian pencernaan potongan-potongan kayu yang diperoleh dari pengeboran terjadi pada malam hari dengan bantuan bakteri simbiotik. Dengan demikian, cacing kapal atau teredo menggunakan lambung dan usus pada waktu yang berbeda untuk dua fase makan dan juga menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Beberapa moluska juga bisa bersimbiosis dengan bakteri. Moluska yang hidup di kawasan hidrothermal vent seperti Bathymodeolus dan Chalipotegena, atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob seperti Solemia hidupnya bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri simbion seperti sulfide oxidizing bacteria dan methane oxidizing bacteria. Untuk asosiasi sendiri biasanya dengan bakteri pengoksida sulfur pada protobranch seperti Solemidae dan Mucinellidae, terus autobranch seperti Mithilidae, Lucinidae, Thiassiridae, dan Vesicomidae. Pada Solemidae, Vesicomidae, dan Lucinidae telah ditunjukkan bahwa hemoglobin terlibat dalam pengangkutan sulfur ke bakteri. Sementara pada sebagian besar bivalvia ini, sulfur untuk simbion bakteri berasal dari kolom air. Pada Vesicomidae dan Lucinidae, jumlah sulfur dapat meningkat karena adanya penambangan dari sedimen oleh kaki mereka. Pada gambar ini menunjukkan filamen insan dari Bathymodeolus azorhizos yang telah diwarnai menggunakan teknik pelabelan fluoresen. Untuk pada gambar bagian A menampilkan filamen insan secara keseluruhan dengan perbesaran 100 mikrometer, menunjukkan distribusi bakteri simbiosis di sepanjang filamen insan. Untuk foto B menggunakan perbesaran 10 mikrometer, memperlihatkan detail bakteri dengan kode warna. Jika merah itu menandakan bakteri pengoksidasi sulfur, sedangkan hijau bakteri pengoksida metana. Kemudian di sini ada gambar dari Bathymodeolus azorhizos. Bakteri-bakteri simbiosis seperti sulfide oxidizing bacteria dan methane oxidizing bacteria itu menempati lameling insang dari moluska tersebut. Untuk bakteria sulfide oxidizing bacteria sendiri itu biasanya memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Sedangkan bakteri methane oxidizing bacteria itu memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kemudian H2S dan metan itu sering ditemukan di kawasan hidrothermal vent.
Kemudian beberapa Lucinoidea atau Bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat misotrofik karena insan mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya sendiri itu perang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Batimodiolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini, sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Kemudian untuk sistem pencernaan gastropoda itu dibagi menjadi 8, jadi yang pertama ada mulut, yang kedua ada otot-otot faring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, yang ketiga ada esofagus, kemudian yang keempat ada crop, yaitu pembesaran saluran pencernaan untuk menyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop ini sendiri terdapat kelenjar salivary sebanyak 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke faring. Kemudian yang kelima ada stomach. Kemudian yang keenam ada kelenjar pencernaan atau liver terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach. Kemudian yang ketujuh ada intestine. Kemudian yang terakhir ada anus. Bisa dilihat gambar ini itu merupakan gambar yang menjelaskan tentang penampang longitudinal kepala gastropoda. Terus ada beberapa bagian. Yang pertama ada radula, yaitu struktur seperti pita gigi yang berfungsi untuk mengikis makanan dari permukaan substrat. Radula ini untuk bagi moluska, terutama pada gastropoda. Kemudian yang kedua ada radular sac, yaitu kantung radula tempat radula diproduksi dan diperbarui. Kemudian yang ketiga ada odontoblast, yaitu sel-sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi gigi-gigi kecil pada radula. Kemudian yang keempat ada odontopore cartilage, yaitu struktur keras seperti tulang rawan yang mendukung radula, berperan sebagai kerangka untuk memungkinkan radula bergerak saat digunakan untuk makan. Kemudian ada superior dan inferior epithelium, itu merupakan lapisan epitel atas dan bawah yang melindungi struktur dan mendukung fungsi radula. Kemudian yang keenam ada jaw, yaitu rahang berada di dekat mulut gastropoda yang memiliki fungsi untuk menangkap dan menahan makanan sebelum diproses oleh radula. Kemudian yang ketujuh ada supradular membran, yaitu membran yang mendukung radula dan membantu pergerakannya. Kemudian yang terakhir ada esofagus, yaitu saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan sistem pencernaan internal. Kemudian gambar ini itu menunjukkan proses dari ekstrusi proboscis pleurembolik pada gastropoda Gocinoidea. Ya, pada gambar ini itu terdapat 3 tahapan utama, yaitu tahap pertama itu tahap istirahat. Proboscis berada dalam posisi tertarik ke dalam tubuh. Otot retraktor dan struktur dinding proboscis berada dalam keadaan rileks. Maka sebalik Haemozoal juga dalam kondisi normal. Kemudian kedua ada tahap permulaan ekstensi proboscis. Itu kayak kontraksi pada dasar proboscis yang menyebabkan isolasi Haemozoal proboscis. Otot-otot sirkular proboscis berkontraksi untuk menghasilkan tekanan internal yang memulai ekstensi proboscis. Kemudian yang tahap terakhir ada ekstensi penuh proboscis. Kontraksi lebih lanjut pada otot sirkular bersamaan dengan relaksasi otot retraktor menyebabkan proboscis memanjang dan menjepit. Sebagian dinding rhinzoetesium menjadi bagian dari proboscis ketika memanjang sepenuhnya, dan dinding rhinzoetesium sepenuhnya berinteraksi dalam struktur proboscis saat proboscis tertarik keluar. Intinya itu gambar ini menggambarkan proses ekstrusi pada gastropoda dalam posisi istirahat. Proboscis tertarik ke dalam tubuh. Kemudian ketika proboscis mulai ekstensi, kontraksi otot sirkular meningkatkan tekanan internal. Pada ekstensi penuh, proboscis menjadi lebih panjang dan menyempit dengan integrasi penuh dari dinding rhinzoetesium.
Kemudian ada partikel feeding atau pada gastropoda. Beberapa kelompok gastropoda termasuk Umboninae atau Trosidae, Cyanogastrophoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi stenidial, tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya. Meskipun pada Umboninae atau Trosidae dan Turritellidae, tentakel panjang pada bagian lubang untuk masuk air mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel terbesar. Untuk tabel 5.1 ini itu menunjukkan kelompok gastropoda dewasa yang menggunakan suspension feeding sebagai mekanisme makan mereka. Untuk kolom sebelah paling kiri itu kolom subkelas itu menunjukkan kelas utama dari gastropoda yang terdiri dari Vetigastropoda, Cyanogastrophoda, dan Heterobranchia. Kemudian untuk kolom sebelahnya ada kolom superfamily dan family itu mengidentifikasi taksonomi lebih spesifik untuk subkelas tersebut yang seperti tiga tadi. Ada Neophilidae, itu ada famili Vetigastropoda dan Neophalloidea. Kemudian yang kedua ada Ampullaridae, terdiri dari Cyanogastrophoda dan Ampullaridea. Kemudian yang terakhir ada Cavillinidae yang terdiri dari famili Heterobranchia dan Cavallinidae. Kemudian untuk kolom sebelahnya itu menunjukkan jenis makanan yang mereka gunakan. Untuk warna biru di kolom itu menjelaskan kayak suspension feeding, menunjukkan keluarga yang menggunakan metode ini itu untuk makan dengan menyaring partikel dan air. Untuk kolom yang Mussous net feeding itu menunjukkan keluarga yang menangkap partikel makanan menggunakan jaring lendir. Pada gastropoda, partikel feeding sendiri itu pencernaan gastropoda biasanya sebagian bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian usus, sedangkan pada pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebosit di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan dan kondisi asam di dalam lambung memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Kemudian pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makanan dorsal di rongga bukal dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Pada Haliotis menunjukkan bahwa krop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting dan pencernaan sebagian besar bersifat ekstraseluler. Pada gastropoda sendiri yang dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalone, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terus terjadi saat makanan melewati usus. Pada gambar ini menunjukkan hubungan simbiosis untuk antara gastropoda laut dengan Gigantopelta aegis dengan bakteri kemosintetik yang ditemukan di lingkungan terabong hidrotermal. Lingkungan laut dalam seperti ini itu biasanya sangat ekstrim dengan tekanan tinggi dan suhu panas dan minim cahaya matahari. Namun organisme ini mampu beradaptasi dengan bantuan bakteri simbion. Untuk pada panel A itu kita dapat melihat habitat terabong hidrotermal di mana gastropoda ini hidup dalam koloni besar. Lingkungan ini kaya sulfur yang menjadi sumber energi utama pada bakteri simbion. Hubungan simbiosis ini sangat penting karena memungkinkan siput untuk mendapatkan energi melalui proses kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri. Kemudian pada panel B itu menunjukkan siput Gigantopelta aegis dan representasi genomnya. Diagram lingkaran ini memberikan informasi tentang kepadatan gen pada pseudokromosom.
Pada lingkaran oralnya ini menunjukkan gen yang diekspresikan tinggi di kelenjar esofagus di mana simbiosis dengan bakteri terjadi. Untuk lingkaran biru ini menunjukkan kandungan GC dalam genom yang membantu stabilitas genetik di lingkungan yang ekstrim. Pada gambar ini menjelaskan proses metabolisme yang terjadi pada bakteri simbiotik, yaitu sulfide oxidizing bakteri dan methane oxidizing bakteri yang ditemukan pada insan moluska dan ekosistem hidrothermal vent. Bakteri-bakteri simbion seperti sulfide oxidizing bakteri dan methane oxidizing bakteri ini menempati lamela insan dari moluska tersebut. Bakteri sulfide oxidizing bakteri memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri methane oxidizing bakteri ini memanfaatkan metan sebagai sumber energi dan menghasilkan bahan organik. H2S dan metanol melimpah di kawasan hidrothermal vent. Untuk host mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion dan limbah metabolisme host digunakan oleh bakteri simbion. Kemudian ada carnivore feeding. Banyak moluska yang memakan hewan, baik dengan cara mengikis atau menggigit jaringannya, menelannya secara utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Cephalopoda adalah predator aktif yang memakan hewan yang bergerak dalam hidup. Krustasea, ikan, dan moluska adalah contoh yang makhluk hidup yang biasa dimangsa. Beberapa moluska memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Cephalopoda sebagian besar merupakan mikrokarnivora yang secara selektif memakan hewan kecil seperti ostracoda atau juvenile mollusca dan protista seperti Foraminifera yang menggunakan spatula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Beberapa gastropoda seperti Neogastropoda sebagai scavenging yaitu memakan jaringan hewan yang baru saja mati. Sebagian besar scavenger makan secara oportunis karena bangkai adalah sumber makanan yang tidak dapat diprediksi dan mungkin jarang ditemukan. Scavenger mampu mendeteksi pakan dari kejauhan, memiliki sifat inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemosensorik yang berkembang sangat baik. Beberapa anggota moluska menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsanya. Racun tersebut disekresikan oleh kelenjar ludah seperti Octopoda, Buccinide, dan Toneidea, kelenjar ludah aksesoris seperti Muricid, kelenjar racun yang dikembangkan dari kerongkongan seperti Conoidea dan Marginellida, atau disekresikan oleh kelenjar hypobranchial pada Muricid kecil. Kemudian pada tabel titik 2 ini menunjukkan bahwa pola makan gastropoda mencakup berbagai tipe, seperti detrivora, herbivora, karnivora, parasitisme, hingga penyaringan makanan dan air. Lingkaran penuh menunjukkan pola makan yang dominan pada plat tersebut, sementara lingkaran kosong menunjukkan pola makan yang jarang ditemukan. Misalnya, Plat Cyanegastropoda memiliki banyak tipe pola makan, termasuk detrivora, karnivora, dan parasitik. Sedangkan plat Heterobranchia cenderung lebih beragam dengan beberapa pola makan yang jarang ditemukan. Pada gambar ini itu menunjukkan Bivalvia sepibranch, Cuspidaria, Cuspidata, dan Forumnya granulata memakan krustasea kecil, menangkapnya dengan cara menghisapnya ke dalam sifon inhalasi. Kemudian ada Coneidea, biasanya mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan toxoblast tooth atau disebut dengan gigi tombak berongga yang mengandung racun. Pada spesies Conus sp memiliki gigi toxoglasan memanjang, berduri seperti tombak dan mengandung racun. Gigi toxoglasan terbentuk dari gigi marginal yang pipih, seperti yang terlihat pada Drellidae yang digulung secara progresif membentuk tombak berongga dan berduri.
Pada spesies Sonidae digunakan dua cara untuk menangkap ikan, yaitu dengan menyuntikkan racun menggunakan toksoglasan. Mangsa yang ditangkap oleh toksoglasan termasuk cacing Polychaeta, gastropoda, dan ikan-ikan kecil, dan mangsanya ditelan dengan secara utuh. Beberapa Sonidae ditelan kehilangan radula dan menelan mangsa secara keseluruhan. Cephalopoda sendiri biasanya memakan krustasea hidup, moluska, dan ikan-ikan yang berada di daerah jelajahnya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya atau gurita melingkar dengan postur seperti payung terbuka kadang-kadang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Kemudian untuk sistem pencernaan pada cephalopoda ini terdiri dari 9 sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada faring dengan sepasang taring dan gigi radula atau organ untuk memarut makanan. Kemudian yang ketiga ada esophagus, yang keempat ada stomach, kelima crop, keenam caesum, dan kemudian yang ketujuh ada intestine, ke-8 rectum, kemudian yang terakhir ada anus. Pada gambar ini itu menjelaskan kalau cephalopoda seperti octopus, Sevia, dan Oliga memiliki sistem pencernaan yang kompleks untuk mendukung gaya hidup predator mereka. Pada gambar ini juga menjelaskan struktur dan fungsi organ pencernaan pada 3 spesies cephalopoda. Pada octopus, organ utama seperti hati, pankreas, dan sekum memainkan peran penting dalam pencernaan, meskipun sumber enzim tertentu belum diketahui. Untuk Sevia dan Loligo menunjukkan pola yang lebih jelas terkait distribusi sekresi hepatik dan pankreas. Pada cephalopoda ini mempunyai dua pasang kelenjar salivary. Untuk cephalopoda ini biasanya memakan krustasea, moluska, dan ikan. Kemudian cephalopoda ini memiliki kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta, sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri. Tabel ini itu menunjukkan kebiasaan makan cephalopoda yang beragam, mulai dari memakan hewan laut serta kepiting dan ikan hingga rumput laut, serta berbagai perilaku makan spesifik. Untuk tabel ini juga sama, tabel ini menunjukkan kebiasaan makan cephalopoda yang beragam, serta berbagai perilaku makanan yang spesifik. Bisa dilihat di sini, grafik tersebut menunjukkan evolusi kuantitatif makanan yang dicerna di saluran pencernaan Octopus cyanea selama satu siklus pencernaan. Pada sumbu Y itu terdapat presentasi makanan yang telah dicerna dalam persen, sedangkan sumbu X mempresentasikan waktu dalam jam. Pada tabel ini itu menunjukkan evolusi proses pencernaan pada beberapa spesies cephalopoda, termasuk durasi pencernaan, keadaan makanan saat memasuki kelenjar pencernaan, serta lokasi dan jenis pencernaan dan penyerapan. Untuk paling sebelah kiri itu ada spesies yang tercantum itu meliputi Nautilus pompilius, Sepia officinalis, Eledon cirosa, Octopus vulgaris, dan Loligo vulgaris. Untuk sebelahnya itu durasi pencernaan biasanya itu berlangsung antara 4 sampai 30 jam tergantung spesies dan suhu. Untuk contohnya itu kayak Loligo vulgaris mencerna makanan dalam 4 sampai 6 jam pada 18 derajat Celcius. Kemudian keadaan makanan memasuki kelenjar pencernaan dalam bentuk berbeda seperti cairan dan partikel halus. Contohnya seperti Sevia officinalis dan Eledone cirosa. Kemudian untuk pencernaan di kelenjar pencernaan, sebagian besar spesies memiliki pencernaan intraseluler di kelenjar pencernaan, kecuali Loligo vulgaris yang tidak mengalami pencernaan di organ ini. Untuk lokasi penyerapannya itu penyerapan nutrisi terjadi di beberapa lokasi seperti kelenjar pencernaan, saluran pencernaan, dan sekum. Kemudian ada pelepasan enzim dari sel sekretory pada moluskan dan hewan lainnya.
Pelepasan enzim dari sel sekretory ini ada tiga, yaitu yang pertama ada sekresi apokrine, yaitu bagian apikal sel yang tersepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretory yang mengandung enzim. Kemudian yang kedua ada sekresi holokrine, yaitu saluran sel sekretory akan hancur untuk melepaskan isinya, yaitu enzim. Kemudian yang ketiga ada sekresi merokrine, yaitu enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Enzim pencernaan itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada esterase yang digunakan untuk pencernaan lipid, kemudian yang kedua ada acid dan alkali fosfatases yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut, kemudian yang ketiga ada endopeptidase, misalnya seperti tripsin yang berfungsi untuk memecah protein, dan yang terakhir ada karbohidrase, itu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kitinase yang biasanya digunakan untuk memecah kitin misalnya pada diatom, dan selulase yang biasanya diperlukan untuk memecah selulose. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulose endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada moluska. Untuk sistem ekskresi pada moluska ini memiliki 3 peran utama, yaitu pertama sebagai membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Kemudian kedua untuk mempertahankan makromolekuler dan air yang penting dalam tubuh. Yang terakhir ada mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjelaskan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska menjalani 3 fungsi dasar. Yang pertama ada penyaringan urin, primer dan hemosoil. Yang kedua pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang terakhir ada reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Kemudian ada metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dari nitrogen. Kemudian sulfur diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida. Nitrogen itu biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Kemudian sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama, yaitu amonia, asam urat, atau urea. Dalam limbah nitrogen ini itu bisa dimanfaatkan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama bisa digunakan sebagai menyerap amonia untuk membantu daya apung. Kemudian yang kedua ada pada Tridacna yang bersimbiosis dengan alga. Nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Dan yang ketiga ada gas amonia juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang, karena konversi menjadi amonium akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat. Kemudian yang terakhir bisa digunakan oleh siput terestrial yang digunakan untuk menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Pada sistem ekskresi ada 2 jenis organ secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel terbatasi pada aliran zat terlarut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat terlarut secara aktif, dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insan atau kulit dan juga ginjal. Meskipun dalam bahasan ini lebih pada struktur perikardial dan ginjal, tetapi perlu diingat bahwa epitel pada insang dan permukaan lainnya mungkin juga terlibat dalam ekskresi. Aktivitas ekskresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh selain epitel atau ginjal, seperti kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda.
Jantung hingga ginjal juga melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekskresi yang masing-masing dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium, jantung moluska ditutupi oleh epitel. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Filtrat terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin akhir. Resorpsi pada gastropoda yang lebih rendah terbatas pada ginjal kanan. Kemudian pada apogastropoda, penyerapan pada sebagian besar terjadi di kelenjar nefridial dan ekskresi tetap di ginjal. Kemudian pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada bagian ginjal tertentu dan sebagian besar ekskresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Pada gambar ini membahas sistem ekskresi pada Bilharzia. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolik dari tubuh melalui struktur khusus seperti podosit, perikardium, dan ginjal. Proses dimulai dengan podosit, yaitu sel yang menyaring cairan dan limbah metabolik dari darah ke sinus darah. Selain itu, amebosit berperan menangkap partikel ekskretori untuk mempermudah proses eliminasi. Setelah itu, cairan limbah masuk ke perikardium, ruang berisi cairan perikardium. Dari sini, cairan ini dialirkan menuju ginjal melalui proses renoperikardial. Kemudian di ginjal, cairan disaring lebih lanjut. Ginjal menghasilkan urin yang mengandung limbah metabolik serta granula ekskretori yang kemudian dibuang ke dalam tubuh. Sehingga dengan sistem ini, Bilharzia dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengeluarkan metabolik secara efisien, meskipun mereka memiliki sistem tubuh yang sederhana. Pada struktur ekskresi mesodermal, ada dua tipe utama yang dikenal. Yang pertama ada protonephridia, yaitu tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koelom. Protonephridia ditemukan pada tahap larva, Poronida, Annelida, dan Moluska. Dan pada Platyhelminthes dewasa, Ganthevera, Nemathelminthes Spalidovora, Etoprocta, dan beberapa Polychaeta. Kemudian yang kedua ada Metanephridia yang ditemukan pada hewan seperti Moluska, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang kolom dan vaskular. Mereka yang memiliki hubungan langsung dengan kolom melalui nephridiostome yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal. Urin primer dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang kolom dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan kolom ke dalam metanephridium. Ini adalah jenis struktur ekskresi ginjal yang terlihat pada Moluska dewasa. Pada slide ini kita membahas pembuangan nitrogen pada hewan. Jenis buangan nitrogen dipengaruhi oleh sejarah evolusi dan habitat hewan, mencerminkan bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungan. Pertama, limbah nitrogen berasal dari metabolisme protein dan asam nukleat, menghasilkan gugus amino yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Bentuk buangan ini bervariasi pada setiap spesies. Pertama, amonia diekspresikan oleh hewan air seperti ikan karena ketersediaan air yang menimbang untuk melarutkan yang sangat toksik ini. Kedua, ure adalah produk ekskresi mamalia yang membutuhkan energi lebih besar tetapi lebih hemat air. Ketiga, asam urat diekspresikan oleh reptil, burung, dan serangga untuk menghemat air, cocok untuk lingkungan yang kering. Ekskresi amonia itu yang paling sederhana dan bentuk ekskresi nitrogen yang khas spesies akuatik. Amonia hasil metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulnya rendah dan mudah terdifusi, sehingga mudah diekspresikan melintasi epitel insan atau permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga dalam tubuh kadarnya dijaga tetap rendah.
Ekskresi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat, namun dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai gas seperti pada beberapa siput pulmonate. Amonia adalah produk ekskresi utama pada banyak moluska laut, seperti chitons, bivalves, dan cephalopoda. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekskresikan dalam jumlah kecil. Ekskresi asam urat yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taksa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Ekskresi utama urea yang umum pada hewan darat termasuk Pulmonates dan Cyanogastrophoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia tetapi dapat larut. Untuk pembentukan urin, urin terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Filtrasi pembentukan urin primer adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung, yang biasanya disebut auricle. Urin utama terbentuk di perikardium. Urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan di akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar, misalnya seperti protein melewatinya. Terlepas dari ukurannya, proses ini sebagian besar tidak selektif. Proses-proses modifikasi urin terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada reabsorpsi, pembuangan air dan nutrisi, dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Air dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis pada beberapa taksa, tetapi pada taksa lainnya, struktur yang membawa urin relatif kedap air dan urin bersifat hipoosmotik terhadap darah. Konsentrasi untuk menghasilkan urin hiperosmotik dapat terjadi melalui proses osmosis atau dengan memompa ion atau zat terlarut lainnya ke dalamnya, atau keduanya. Yang kedua ada sekresi, pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen seperti amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Yang ketiga ada ekskresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Kemudian pada tahap filtrasi, filtrasi primer memiliki tekanan osmotik yang serupa dengan darah, termasuk konsentrasi natrium dan ion klorin, dan mengandung molekul organik termasuk glukosa dan asam amino. Urin sekunder diubah melalui reabsorpsi dan sekresi sehingga berbeda dengan darah. Resorpsi oleh ginjal menghilangkan zat terlarut yang berguna dari urin, dan produk ekskresi dilepaskan ke urin dari vakuola dalam sel ekskresi ginjal. Pada gastropoda terestrial atau amfibi, terdapat kontrol terhadap jumlah air yang diekskresikan melalui reabsorpsi, dan pada bivalvia air tawar dan gastropoda, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dengan menghilangnya ion-ion. Ada 3 filter yang berbeda terlibat untuk menghasilkan filtrat dan darah. Pada auricle, bagian cairan dipaksa melalui lamina basalis sebagai penyaring halus karena adanya perbedaan tekanan pada auricle dan perikardium. Filter yang lebih kasar oleh podosites yang memungkinkan cairan darah masuk ke dalam ruang subseluler, pedicel, dan podosites. Jenis filter ketiga oleh saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Beberapa saluran menembus podosit yang memungkinkan urin primer masuk ke rongga perikardial. Pada beberapa taksa, pembentukan urin terjadi tanpa penyaringan. Hal ini tampaknya terjadi pada ginjal kanan dan Vetigastropoda, ginjal kiri dari Visurelida, dan mungkin pada Psapholosan yang tidak memiliki jantung. Urin terbentuk langsung di ginjal tanpa penyaringan.
Podosit merupakan sel epitel yang luar biasa yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedicels bercabang atau food process yang bertumbuh pada membran filtrasi. Di antara pedicels yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Podosit berada di lamina basalis di jantung dan perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicel dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedikel. Jaring yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut terletak di bawah podosit dan meluas di atas lamina basal yang bersentuhan dengan darah, yang biasanya berada di auricle. Pada slide ini itu membahas tentang sistem ekskresi dan peredaran darah pada bivalvia. Kelenjar perikardial atau pericardial gland adalah struktur penyaring yang terletak di dalam rongga perikardial. Kelenjar ini bekerja menyaring cairan tubuh dan limbah metabolik dari darah untuk dipindahkan ke ginjal. Aliran darah yang ditujukan oleh panah merah itu membawa limbah nitrogen ke ginjal melalui pembuluh aferen dan eferen. Kemudian menghasilkan urin yang dialirkan keluar tubuh ditunjukkan oleh panah hijau. Struktur khusus lain yang terlibat dalam podosit yaitu sel penyaring yang membantu menangkap limbah nitrogen. Pada bivalvia autobranchia, podosit ini terletak di posisi anterodorsal dalam rongga perikardial. Pada gambar ini kita melihat struktur perikardium dari jantung pada 3 spesies bivalvia yang berbeda, yaitu pada jenis Nucula nucleus, Mytilus edulis, dan Pecten maximus. Pada gambar yang sebelah kiri itu ada struktur perikardium dan jantung pada Nucula nucleus. Terlihat bahwa aurikel dan vertikal terhubung dengan berbagai pembuluh darah seperti arteri anterior dan posterior. Bagian aurikel terdapat kelenjar perikardial atau dikenal juga sebagai kelenjar Keber yang berfungsi sebagai organ ekskresi. Kemudian pada gambar sebelahnya yaitu Mytilus edulis, aurikel terlihat lebih besar dan menonjol dengan kelenjar aurikel yang jelas. Selain itu, ventrikel dikelilingi oleh rektum yang melewati area perikardium. Kemudian sebelahnya lagi yaitu Pecten maximus, terdapat aurikel kanan dan kiri yang saling terhubung dengan kelenjar perikardial yang tersebar di sekitar aurikel. Struktur ini menunjukkan bagaimana bivalvia memiliki adaptasi unik untuk fungsi ekskresi dan sirkulasi darah. Pada cephalopoda ini memiliki beberapa modifikasi. Pertama, sistem ekskresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ruang coelomik seperti perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Hemozoal digantikan oleh sistem darah tertutup pada koloid dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Kemudian ada the pericardial appendages of Nautilus atau yang disebut appendix pericardial Nautilus. Pericardial appendages pada menampung bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran sistem appendages, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epiter luar di bagian basal medial. Dua jenis bakteri telah diidentifikasi, Beta Proteobacterium dan Spirochaeta. Spirochaetus berhubungan dengan epitel di daerah perifer, sedangkan Beta Proteobakteri kurang berhubungan erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan invaginasi. Beta Proteobacteria termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh atau menyediakan gas untuk mengisi ruang cangkang untuk membantu daya apung.
Nitrogen juga dapat masuk ke ruang cangkang melalui difusi sederhana dari darah. Kemungkinan lain adalah bahwa bakteri simbiotik dapat mendegradasi protein yang ada dalam cairan koelomik menjadi asam amino yang memfasilitasi reabsorpsi di daerah plasmodian dari perikardial appendage, yang memungkinkan Nautilus untuk menyimpan nitrogen. Belum diketahui bagaimana bakteri ini ditransfer dari generasi ke generasi. Pada slide ini itu membahas tentang struktur branchiat heart dan appendage pada Sevia officinalis. Pada gambar kiri ini menunjukkan sistem sirkulasi darah di sekitar branchial heart yang berfungsi memompa darah dari vena cava ke insan untuk oksigenasi. Branchial heart juga memiliki appendages yang merupakan struktur tambahan yang berhubungan langsung ke branchial heart. Kemudian pada gambar kanan terlihat penampang lateral dinding branchial heart appendage. Struktur ini terdiri dari podosit dan epitel perikardial. Podosit yang berperan dalam proses ekskresi dengan menyaring cairan melalui lapisan basal, sedangkan epitel perikardial yang memiliki mikrofili dan mitokondria untuk mendukung proses filtrasi aktif. Branchial heart appendage pada Sevia officinalis memiliki kemiripan dengan perikardial appendage dan pada Nautilus, tetapi pada Sevia tidak ditemukan bakteri simbiotik seperti pada Nautilus. Sekian pembahasan dari saya mengenai sistem pencernaan dan ekskresi moluska. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.